Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kasih, opung, oma, engkong, opa, mbak, nenek, kakek, opung, papa tua, papa udah, inang tua, inang udah, abang buru, nam buru, tulang, nan tulang, lai itok, abang, akang, kakak-kakak, adik semua, tante, om, semua, beli juga, semua. Senang bertemu dengan Anda semuanya. Yesus sangat mengasihi Anda, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagimu ketika engkau mau percaya dan berdoa beriman kepada Dia. Puji nama Tuhan. Sebagaimana kemarin saya berkata tentang bahwa Tuhan sanggup memulihkan kemandulan seseorang, ya. Dan kita mengambil dari sebuah kisah di dalam dalam Samuel, ya, dalam 1 Samuel. Di sana diceritakan bagaimana Hana kandungannya ditutup oleh Tuhan dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Saya bacakan saja. Demikian bunyi firman Allah, 1 Samuel 1 ayat yang kelima. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, Tuhan telah menutupi kandungannya. Lalu kemudian karena Tuhan sudah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Haleluya. Ya, kita pernah membaca dalam Kejadian bagaimana Sarah juga demikian, yang sampai tuanya tidak mempunyai anak, sudah tua, lanjut umur, mati haid. Tetapi ketika janji Tuhan diberikan kepadanya melalui Abraham, dan dia mulanya mentertawakan dan pada akhirnya dia mengambil sikap iman, maka terjadilah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya dia melahirkan seorang anak di masa suntuknya. Kita tahu juga bagaimana ya Rahel, ya, yang mandul. Ya, itu karena apa? Karena Tuhan juga menutup kandungannya. Haleluya. Haleluya. Jadi yang mau saya katakan adalah, saya sudah menyaksikan banyak hal, bahwa ada banyak orang-orang yang mandul, tetapi ketika dia bergumul, berdoa, dan bahkan berpuasa, Tuhan membuka kandungan mereka dan memberkati mereka anak. Saya juga sudah melihat orang yang meminta anak dari setan-setan, dan pada kemudian dia punya anak, tapi kemudian anaknya menjadi anak yang bandel-bandel, pengguna narkoba, tipu sana, tipu sini. Dan saya mau katakan bahwa ketika kita minta seperti Hana ini, Dia akan memberikan sukacita kepada kita, Dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita, dan Tuhan tahu apa dilakukan oleh Tuhan ketika kita berdoa dengan sungguh hati kepada Tuhan. Nah, kita lihat dikatakan oleh firman Allah, Dia tahu persoalannya bahwa kandungannya telah ditutup oleh Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa madunya sangat menyakiti dia, ya. Lalu ketika semua situasi itu dialami, bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita menghadapi, itulah kunci yang terpenting. Saya mau katakan tema kita saat malam hari ini adalah Tuhan sanggup memulihkan kemandulanmu. Jadi ini firman khusus bagi mereka-mereka yang mungkin menantikan anak, sudah berapa tahun menantikan anak, tetapi belum mendapatkan anak. Saya mau katakan kepada Anda, percayalah, ketika engkau berdoa dengan sungguh, bahkan dengan berpuasa, Allah akan membuka kandunganmu, dan Allah akan memberikan engkau anak. Dan puji nama Tuhan. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Hana adalah
Hana berdoa dan menangis kepada Allah. Itu ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Ayat 10-nya terseduh-seduh. Anda bisa baca sampai ayat yang ke-18. Bagaimana keperihan hatinya, bagaimana kehidupannya menghadapi hinaan dan sesuatu yang dia alami. Tapi saya mau katakan, diam-diam memperhatikan, Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Hana dan apa pula yang dilakukan oleh penina madunya itu. Dan saya mau katakan bahwa setiap kita dalam kontrol ilahi. The eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Jadi mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang melakukan yang baik ataupun yang jahat. Dan Amsal 15 ayat yang ketiga. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Jadi dengan diam-diam Allah memperhatikan Penina, Allah juga memperhatikan Hana. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Dan sikap dari Hana, walaupun dengan kepedihan hati, dengan tangisan, bahkan dikatakan oleh firman Allah 1 Samuel 1 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi ada hal yang membuat dia bergumul dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan, bahkan kata firman Allah, bukan sebentar, cukup lama. Dia berdoa kepada Allah, meminta keadilan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, agar Tuhan melakukan sesuatu yang baik kepada dia. Yang kedua dilakukan Hana setelah dia berdoa dan menangis kepada Allah. Kita baca dalam 1 Samuel 1 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud mereka di sana. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah kepada Tuhan. Jadi kita lihat di ayat bahwa ada satu kata di dalam doa sambil menangis, lalu kemudian dia bernasar kepada Tuhan bahwa ketika Tuhan memberkati dia dengan anak, maka Tuhan itu akan diberikan kepada Tuhan. Alkitab katakan dalam Mazmur 116 ayat 14, bernasarlah kepada Tuhan, tapi bayarlah nasarmu. Jangan bernasar kepada Tuhan, tapi tidak kau bayar nasarmu. Ya, saya bernasar setiap hari 1000 terima kasih kepada Tuhan, 10 pujian. Kadang gagal, ya saya akui kadang saya gagal. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika saya gagal, saya datang merendahkan hati. Tapi saya akan selalu menggantikannya di hari berikutnya atau di malam itu juga ketika berlangsung jam 12 hari cross check, di mana apakah saya telah memberikan 1000 terima kasih saya, ucapan syukur saya kepada Tuhan atau pujian saya kepada Tuhan. Itu biasanya ada check and recheck sepanjang hari setelah melakukan kegiatan sepanjang hari. Jadi ketika saya masih kurang, maka saya akan selesaikan. Kalau kadang-kala ini kadang-kala jujur saja, kita kadang-kala juga tertidur dan paginya belum apa, kita bilang Tuhan ampuni saya, ya. Tapi saya selesaikan apa yang saya apakan kepada Tuhan, asarkan. Tapi saya bukan sengaja untuk melakukan untuk melupakan, tidak. Karena itu merupakan sarana kontak saya dengan Tuhan, sarana saya berbicara kepada Tuhan sepanjang hari itu kepada Tuhan. Jadi bernasarlah kepada Tuhan dan bayar nasarmu. Dan yang saya bacakan tadi adalah di mana Hana bernasar, kalau engkau berikan aku anak. Setelah Tuhan berikan dia anak,
yaitu Samuel, dia menyerahkannya kepada Imam Eli atau kepada Allah untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa bagaimana hidup dari Samuel itu dari mulai kecil sampai kepada masa tuanya. Haleluya. Makanya saya memberikan anak saya kepada anak saya satu, namanya paling besar Samuel. Saya katakan kalau dia mentang-mentang saya beri kau nama Samuel supaya kau tahu bagaimana hidup Samuel ini. Supaya kau tahu bagaimana hidup Samuel dari mulai kecil sampai besar. Haleluya. Jadi namamu bukan sembarangan nama. Pikul nama itu bersama dengan Allah. Kepada anak saya juga begitu, yang kedua Yesaya ya begitu. Tapi ya kita harus memberikan motivasi juga, nama itu membawa peranan. Kalau punya saya mau katakan berikan pada yang besar itu namanya Salomo, saya bilang maaf. Tapi kalau nama itu coba mama ganti saja nama yang lain yang mungkin bisa. Yang saya mau adalah ketika nama itu adalah nama yang betul-betul dari masanya sampai setidak-tidaknya di ujung kehidupannya dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu. Jadi nama itu bukan sembarang nama. Tapi saya mohon maaf kepada mama saya, dan walaupun dia berargumentasi dengan saya bahwa Salomo itu adalah orang raja yang bijaksana, tetapi yang saya mau katakan adalah saya tidak menyukainya karena di masa akhir hidupnya dia tidak menyenangkan Tuhan. Saya tidak ingin anak saya di masa hidup anak saya dia tidak menyenangkan Tuhan. Saya berharap berdoa kepada Tuhan sepanjang umur hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah yang dilakukan. Jadi setelah dia bernasar, dia menyerahkan, Allah masih memberikan kepada dia 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Samuel. Ya, jadi 3 anak laki-laki. Setelah dia menyerahkan Samuel itu kepada Tuhan, Tuhan masih memberkati dia dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Itulah orang kalau mau menggenapi nasarnya di hadapan Tuhan, bahwa Allah mampu membuka kemandulan siapa saja kalau dia betul-betul berdoa kepada Tuhan. Bahkan yang mati pucuk pun kata firman Allah, yang telah mati haid kata firman Allah, ketika Tuhan mau, dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Jangan katakan begini, nggak mungkin ya, jadi nggak mungkin. Tapi kalau engkau katakan mungkin. Haleluya. Jadi kalau engkau yang mandul, jangan berkecil hati, ada Tuhan. Hampiri Tuhan. Jangan pergi ke dukun-dukun. Jangan pergi ke mana itu? Ke paranormal. Ya kalau ke dokter masih bisa. Tapi kalau ke dukun bahaya. Anakmu kalaupun Tuhan setan berikan, nanti anakmu akan menjadi anak yang bandal, anak yang menyusahkan orang tua, bukan menyenangkan orang tua. Harapan punya anak untuk bisa menjadi harapan di masa tua, tetapi kemudian justru menyesakkan, justru menyakitkan. Jangan lakukan itu. Tapi berserulah kepada Tuhan, maka engkau akan melakukan sesuatu yang baik. Nah, jadi dia bernasar, lalu kemudian kita lihat di ayat 1 Samuel 19:20, di sana kepada dia, dan Allah melakukan yang terbaik bagi dia. Jadi kalau engkau memiliki masalah, ingat Allahmu sanggup merubah situasimu, Allahmu sanggup mengubah keadaanmu, Allahmu sanggup menyembuhkan engkau, Allahmu sanggup melakukan mujizat bagimu, Allahmu sanggup untuk melakukan apapun ketika engkau mempercayai dia. Kau punya iman kepada dia, punya harapan kepada dia, dan punya kasih kepada dia. Nikmati
kasih dan kuasanya dalam hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Sekalipun Engkau telah menutup kandungan daripada Hana, tetapi ketika dia berteriak berdoa kepadamu di dalam tangisan yang sangat dalam, Tuhan membuka kandungannya kembali. Tuhan memberikan dia anak kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah, kami sanggup mengubah situasi dan kondisi kami. Ketika kami beriman, ketika kami berharap kepada Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan, kami akan melihat mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih seperti Hana. Di luar sana mungkin banyak orang-orang yang tidak memiliki anak. Mereka mungkin mulai menyerah dan mereka tidak mau bergumul. Mereka tidak mau berteriak kepada Tuhan. Mereka tidak mau berdoa kepada Tuhan. Mereka pasrah. Mereka menyerah. Oh Tuhan, tolong mereka, Bapa di surga. Engkau punya kekuatan untuk menolong mereka. Engkau punya mujizat untuk menolong mereka. Berkati Presiden kami dan Wakil Presiden. Berkati Tuhan pemerintahan kami dari pusat sampai daerah. Diberkatilah mereka, diberkati Tuhan dengan hikmat akal budi Presiden kami untuk menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, untuk membawa negeri ini kepada kemakmuran dan keluar dari situasi yang sulit ini. Tuhan, kami tetap yakin berkat-Mu ada atas Indonesia, berkat dan kemurahan-Mu ada atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, rekan-rekan sahabat kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi orang yang COVID, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka Tuhan. Engkau punya kekuatan, Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan mereka, oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Dan mereka yang juga mengalami sakit apapun Tuhan, tolonglah kemurahan Allah menjamah mereka, kebaikan Allah menjamah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakitmu, percayalah, berimanlah kepada Dia, berdoalah kepada Dia, maka Tuhan sanggup memulihkan engkau, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau, dan oleh bilur-bilurnya engkau dengar yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra, tahir, kanker, dan orang-orang yang dirasuki setan terbebas. Oh Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong semuanya. Tuhan, yang mandul dibuka kandungan mereka kembali dalam nama Yesus. Tuhan tolong semuanya. Yang gagal ginjal Tuhan perbarui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang gagal jantung juga Tuhan, yang sakit jantung, Tuhan sembuhkan mereka. Apapun sakit mereka Tuhan, Tuhan tolong. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang bergerak dalam tenaga medis. Tuhan berkati juga mereka, tarik segala roh sakit penyakit dari mereka, termasuk COVID, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi tangisan karena COVID Tuhan, tapi semua mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Bapa di surga, agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi mereka-mereka yang berdampak ekonomi, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka. Jangan ada lagi orang-orang yang memakai jalan pintas, oh Tuhan Yesus, tapi dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yang justru menjerumuskan mereka lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, itu sebabnya hamba berdoa kepadamu, mari Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati, pulihkan ekonomi usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, di dalam nama Yesus Kristus, bisnis mereka, utang piutang mereka, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Biarkan mereka berharap kepadamu, sehingga mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Bagi mereka yang mau lahir baru, Tuhan datang kepada mereka,
sama seperti Engkau datang kepada, oh Tuhan Yesus, Paulus datang juga kepada mereka, sama seperti Engkau mengubah para murid-murid, ubah juga mereka yang datang kepadamu, semua kami Tuhan dalam proses pembentukan terus Tuhan, terus menerus, sehingga kami hidup bersama dengan Tuhan, hidup dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan ikuti dosa Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Aku butuh Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dan Penguasa dalam hidupku. Terima kasih buat hidup-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih menjadi warga negara surga. Kami juga berdoa buat orang-orang muda Tuhan, supaya mereka Tuhan, generasi ini, generasi-generasi yang brilian, generasi-generasi yang takut akan Tuhan, timbulkan generasi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Timotius yang sungguh-sungguh ada di pemerintahan, seperti Nehemia dan lain sebagainya. Bapa di surga Tuhan, tolong semua, sehingga orang-orang muda bukan melakukan hal-hal yang jahat, tapi orang-orang muda kreatif melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang diberkati oleh Tuhan. Karakter mereka, standar hidup mereka adalah standar hidup. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau mau memakai generasi muda Indonesia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, doa saya supaya Anda tetap berada dalam kasih Tuhan, dan saya juga berdoa agar Anda tetap bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Dan kalau dimanapun Anda mungkin sudah ada yang sudah buka untuk jam ibadah, datanglah ke tempat gereja terdekat. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bagi Anda yang sudah menerima nikmat anugerah Tuhan, saksikan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sudah berlaku dalam hidup Anda. Puji nama Tuhan. Kalau pagi ini Anda mau beribadah atau mau pergi keluar, ingatlah Tuhan bersama dengan Anda, sehingga pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita selaras dengan Dia. Damai sejahtera Allah yang menampung segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang kau minta dan doakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka semuanya akan diberikan. Hal itu akan diberikan kepadamu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan saya mau katakan juga, apa saja yang ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati. Dan apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, termasuk kalau kau minta soal istrimu yang mandul, Tuhan bisa buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Tertawa dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Saya berdoa supaya kekuatan Roh Kudus, energi Allah senantiasa menyertai kita. Urapan Roh Kudus menyertai kehidupan, dan penyertaan Yesus menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Dan apabila Anda keluar, dan jangan lupa gunakan masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauh kerumunan, yang kelima apa itu? Yang kelima itu mengurangi mobilitas kita. Lalu yang keenam yang tidak kalah penting adalah berdoa. Berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa ini, dengan harapan kita akan menikmati berkat dan kemurahan Tuhan, dan pandemi boleh berlalu dengan cepat. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.